Sylvia Nur Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan akan melakukan uji praktik terhadap pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan uji praktik sebagai berikut. Yang pertama, uji karbohidrat, yang kedua, uji protein, dan yang ketiga ada uji lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Bagus Martasari dengan NIM 20862066226 dari kelas 3E PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu praktikum IPA di pembelajaran sekolah dasar kelas rendah. Praktikum IPA yang saya jelaskan kali ini yaitu uji terhadap karbohidrat, yang kedua uji terhadap protein, dan yang terakhir uji lemak. Selamat menyimak videonya. Untuk uji karbohidrat, bahan dan alat yang akan kita gunakan yaitu seperti margarin, tahu putih, putih telur yang sudah direbus, pisang, biskuit, tepung terigu, kentang, gula pasir, nasi, betadin, apel, piring atau tatakan saji, dan yang terakhir ada kertas label. Di sini kami akan melakukan praktek uji karbohidrat dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama ada margarin, pisang, telur, biskuit regal, betadin, kentang, tahu, tepung terigu, gula, nasi, dan juga apel. Ini merupakan bahan-bahan yang belum ditetesi oleh betadin sebagai uji praktek uji karbohidrat. Setelah ini kami akan meneteskan betadin ke bahan-bahan sebagai berikut. Dan ini hasil yang sudah kita diamkan selama 15 menit. Pada margarin, dia tidak berubah warna sama sekali, tidak berubah ungu ataupun biru, melainkan tetap kepada warna aslinya, yaitu warna seperti betadin. Pisang pun sama dengan margarin. Pada biskuit terjadi perubahan warna, yaitu agak sedikit biru. Kentang terjadi perubahan warna yang sangat amat pekat, yaitu ungu pekat. Tahu tidak memiliki perubahan warna, begitupun telur. Terigu memiliki perubahan warna, yaitu menjadi warna biru. Pada nasi terjadi perubahan warna ungu yang sangat pekat. Gula tidak berubah warna sama sekali. Kesimpulan pada uji karbohidrat yang telah kita lakukan yaitu bahan makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya akan mengalami perubahan warna asli setelah ditetesi dengan cairan betadin. Warna ungu pekat merupakan bahan makanan yang memiliki kadar karbohidrat yang sangat tinggi, misalnya pada nasi dan kentang. Warna biru tua pada bahan makanan yaitu mengandung karbohidrat sedang, misalnya pada bahan makanan terigu dan biskuit. Uji lemak. Pada uji lemak ini, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu margarin, singkong, seledri, wortel, kemiri, biji kacang tanah, biji jagung kering, santan, minyak, air, dan piring. Selanjutnya kita akan melakukan uji praktek, yaitu uji praktek lemak.
Bahan-bahannya yaitu ada air, ada margarin, singkong, seledri, pepaya, kemiri, biji jagung kering, kacang tanah, 5 butir kacang tanah, santan kelapa, wortel, minyak, dan selanjutnya yang terakhir ada telur, susu. Dan ini keadaan bahan-bahan yang sudah kita tempelkan di kertas kopi. Untuk menunggu hasilnya, kita akan menunggu 10-15 menit. Dan ini beberapa keadaan dari bahan-bahan yang telah didiamkan selama 15 menit. Yang pertama ada wortel. Dalam cairan wortel ini tidak meninggalkan bekas cairan sama sekali. Diraba pun tidak meninggalkan bekas. Balikin sih. Yang kedua ada margarin. Margarin merupakan cairan yang mengandung lemak di dalamnya karena meninggalkan bekas cairan yang membekas di tangan salah satunya dan di kertas ini. Selanjutnya ada biji jagung. Cairan dari biji jagung yang kering ini tidak meninggalkan bekas sama sekali. Terbukti dari kertas kopi yang sudah diberi cairan biji jagung. Selanjutnya praktek uji di bahan kacang tanah. Pada cairan kacang tanah ini yang sudah diolesi kertas kopi tidak meninggalkan bekas noda ataupun cairan sama sekali. Selanjutnya ada uji coba praktek pada air. Cairan air tidak mengandung lemak ataupun noda lemak yang tertinggal pada kertas kopi. Selanjutnya ada seledri. Pada uji coba lemak, di seledri ini tidak meninggalkan bekas noda ataupun cairan lemak pada kertas kopi. Selanjutnya ada uji coba lemak pada singkong kering. Pada singkong kering ini tidak meninggalkan cairan noda ataupun lemak pada kertas kopi. Selanjutnya uji coba pada kemiri. Pada cairan kemiri yang telah ditumbuk halus, cairannya mengandung lemak dan meninggalkan bekas noda pada kertas kopi. Selanjutnya praktek uji lemak terhadap minyak goreng. Pada minyak goreng ini cairan pada kertas kopi yang sudah dilumuri minyak goreng ini sangat mengandung cairan lemak dan sangat membekas di tangan maupun kertas kopinya. Selanjutnya ada cairan pepaya. Cairan pepaya ini tidak meninggalkan bekas sama sekali, tapi mohon maaf karena ini terpegang oleh lemak yang tadi saya pegang. Selanjutnya kami melakukan uji coba lemak terhadap cairan susu. Pada cairan susu ini meninggalkan sedikit noda lemak yang tertinggal di kertas kopi. Dan yang terakhir ada santan. Pada cairan santan ini sangat meninggalkan bekas lemak ataupun noda pada kertas kopi yang telah kami teteskan santan. Yang terakhir yaitu kita akan uji praktek, yaitu uji lemak. Bahan dan alatnya yaitu ada lilin, korek api, daging ayam, tempe, roti, kangkung, seledri, dan bulu ayam, dan yang terakhir ada telur. Selanjutnya kita akan melakukan proses uji praktek terhadap uji protein, yaitu membakar bulu ayam. Baunya seperti apa? Baunya seperti sangit yang daging-daging yang dibakar. Selanjutnya akan kita bakar kangkung sebagai pembanding.
Coba maaf. Baunya seperti apa? Baunya seperti daun-daun yang dibakar, tidak sama seperti bulu ayam yang dibakar. Wanginya tidak sama, berarti kangkung bukan termasuk uji protein dan tidak mengandung protein. Bahan selanjutnya yang akan kita uji yaitu membakar seledri. Seledri juga tidak mengandung protein karena ini bau daun seledri sama seperti daun kangkung yang dibakar daun. Baunya seperti daun yang dibakar. Selanjutnya yaitu kita akan memproses pembakaran daging ayam. Baunya sama seperti bulu ayam. Ini daging ayam dan baunya sama seperti bulu ayam, maka yaitu ini mengandung protein. Selanjutnya yaitu proses pembakaran terhadap tempe. Tempe termasuk protein. Yuk. Baunya kayak sangit-sangit, tapi baunya tidak sama seperti bulu ayam, tapi sama dengan daging yang tadi kita bakar. Tempe ini mengandung protein. Selanjutnya kita akan memproses pembakaran terhadap telur ayam putih. Bau telur seperti bau-bau sangit dan baunya sama seperti bulu ayam dan seperti tadi daging dan tempe yang kita bakar. Telur ini mengandung protein. Dan bahan yang terakhir yang akan kita uji yaitu adalah roti tawar. Baunya tidak sama seperti bulu ayam